serta seluruh jajaran pengurus yang saya mohon maaf tidak saya bisa sebutkan satu persatu, seluruh keluarga besar, senior, para sahabat dan adik-adik keluarga besar KHMI dan HMI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita pada hari ini masih bisa melaksanakan silaturahim dan kemudian doa bersama, walaupun tentu kita masih dalam suasana yang berduka karena kita kehilangan atau ditinggalkan oleh orang-orang terdekat dan tercinta kita. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang atau golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sahabat-sahabat dan adik-adik semua, saya kira acara kita pada hari ini suatu hal yang penting ya. Penting mengingat bahwa kita tentu harus senantiasa memanjatkan doa terutama kepada sahabat-sahabat kita, adik-adik kita. Saya mohon maaf, ternyata kita memanjatkan doa untuk dua ya. Satu lagi pada almarhum Abah Ustaz Muaz. Tentu saya mungkin tidak terlalu begitu mengenal dekat ya, dengan almarhum, tapi secara khusus saya ikut hadir di sini karena saya merasa almarhum Zainul Aidin itu adalah sahabat dekat saya ya. Jadi beliau atau almarhum adalah selama saya berada di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam, salah satu orang-orang yang terdekat, bahkan di dalam momentum-momentum tertentu di PBHMI, beliau adalah orang yang terakhir yang selalu saya minta pendapat. Jadi hubungan kami sebenarnya cukup dekat dan itu juga terjadi sampai akhir hayat almarhum. Jadi di bulan puasa kami seangkatan di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam di periode 1997-99 dan kemudian 99-2001 itu sekarang sudah membentuk satu perkumpulan, bahkan kita membentuk satu yayasan. Jadi kami sering berkomunikasi dan berkumpul. Kami jumpa terakhir secara fisik itu pada bulan Ramadan. Kita membuat acara buka puasa bersama angkatan pengurus besar angkatan 1997-99 dan almarhum hadir pada saat itu bersama istri ke Jakarta, dan memang ditempatkan acaranya waktu itu di rumah atau kediaman saya. Kami juga sering mendiskusikan tentang bagaimana selama ini keluarga besar HMI kami, terutama kami yang sekarang juga beraktivitas di berbagai tempat, termasuk almarhum dan saya juga beraktivitas di dunia politik. Kita juga mendorong sebetulnya bagaimana supaya alumni-alumni kita ini juga punya makin besar, dan itu yang sering kita diskusikan. Bahkan sebetulnya beliau ini sedang berjuang dan kita support, kita dukung untuk menjadi ketua DPD Partai Demokrat di Provinsi NTB. Sudah jauh sebetulnya diskusi-diskusi kita. Dan tetapi selain itu, secara pribadi saya bisa bersaksi ya, dan menyatakan bahwa almarhum Zainul Aidin adalah orang baik. Saya begitu sangat merasakan itu. Saya dalam beberapa kesempatan, kami juga sudah waktu itu melakukan acara doa bersama untuk almarhum.
memang pada waktu yang tidak terlalu jauh, kami Angkatan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam periode 9799 itu langsung kehilangan dua. Yang pertama almarhum Zainul Aidi, dan satu lagi adalah almarhumah Mursidah Arifin. Kami waktu itu 2 malam berturut-turut melakukan takziah, melakukan doa bersama. Dan dalam kesempatan itu juga saya katakan bahwa almarhum Zainul Aidi ini terakhir, ya, jadi beliau ini adalah sosok yang memang sangat peduli, ya, dengan teman, dengan sahabat. Saya kira 2 minggu sebelum almarhum ini berpulang ke rahmatullah, beliau tiba-tiba telepon saya, dan ternyata beliau telepon itu menawarkan madu, ya. Karena beliau tahu saya ini sekarang sedang bolak-balik ke Jayapura sebagai pelaksana tugas Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua. Jadi almarhum sangat khawatir, ya, tentang kesehatan sahabat-sahabatnya termasuk saya. Dia almarhum menawarkan, Pak Doli, jaga kesehatan, nanti saya kirim madu NTB. Alhamdulillah seminggu setelah itu, ya, madu itu sampai dan sampai hari ini madu itu masih saya minum, walaupun yang memberikannya sahabat saya yang tercinta almarhum Zainul Aidi itu sudah berpulang. Jadi dia sangat peduli dan concern dengan sahabatnya tentang kesehatan, tapi pada akhirnya dirinya sendiri pun kemudian luput. Nah, di samping itu almarhum ini memang sosok atau seorang yang sangat rendah hati, ya, low profile, ya, tidak neko-neko, tidak macam-macam. Saya kira memang jarang sekali kita menemukan sosok seperti almarhum ini, ya, yang selalu kadang-kadang memberikan kesempatan yang pertama untuk sahabat-sahabatnya dibandingkan diri. Itu yang saya kenal dulu dari dulu sampai akhir hayat almarhum, ya, selama ini kita bergaul. Dan saya kira di lingkungan keluarga besar Haimi Kahmi Nusa Tenggara Barat, saya kira tidak ada yang tidak mengenal sosok almarhum. Artinya almarhum ini memang cukup bergaul, senang berinteraksi, kemudian selalu memperhatikan, ya, perkembangan adik-adik HMI, kemudian kawan-kawan sahabat dan keluarga besar HMI kami di Nusa Tenggara Barat. Itu juga yang sering juga diceritakan oleh almarhum kepada kami yang ada di Jakarta ini. Jadi oleh karena itu saya kira kami Nusa Tenggara Barat atau keluarga besar HMI kami Nusa Tenggara Barat, saya kira sebenarnya patut berbangga ada salah satu kader terbaik HMI dan keluarga besar kami Nusa Tenggara Barat seperti sosok almarhum Zainul Aidi, yang juga bisa disebut sebagai aset, ya, bukan aset sekedar Nusa Tenggara Barat, tetapi juga bisa disebut sebagai aset nasional yang memang pernah beraktivitas di tingkat nasional, paling tidak di pengurus besar Himpunan Mahasiswa Islam. Dan tentu kita semua termasuk keluarga besar Kahmi HMI Nusa Tenggara Barat merasa sangat kehilangan. Nah, yang terpenting adalah bagaimana acara-acara seperti yang kita lakukan pada malam hari ini, ya, ini kita bisa mendapatkan hikmah. Salah satu hikmahnya adalah ketika kita semua memberikan testimoni, kesaksian bahwa almarhum Zainul Aidi ini adalah kader terbaik, sosok yang memang bisa kita terima selama ini di dalam interaksi dan pergaulan kita. Tentu kita menginginkan ada Zainul Aidi baru nanti lahir sebagai sosok yang baik di keluarga besar HMI kami di Nusa Tenggara Barat. Nah, dan tentu kepada ahli
musibah. Saya kira baik untuk almarhum Zainul Aidin dan juga abang kita Abah Husni ya. Ini kita doakan supaya kita bisa bersabar, dan sekali lagi saya tegaskan bahwa ya keluarga almarhum berdua ini adalah keluarga kita semua, termasuk keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam dan Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam seluruh Indonesia, khususnya HMI dan KAHMI di Nusa Tenggara Barat. Saya kira kehilangan keluarga yang tentu paling merasa kehilangan sama dengan kehilangan yang kita semua di keluarga besar HMI KAHMI. Oleh karena itu, karena kita menjadi bagian keluarga besar, saya kira kita punya tanggung jawab sama-sama untuk meneruskan ya, perjuangan almarhum berdua ini, terutama perjuangan untuk keluarga dan anak-anak almarhum. Nah, tentu semampu kita nanti kita akan terus bersama-sama dan menjadi bagian dari keluarga besar kedua almarhum. Nah, tentu saya kira itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kita berdoa ya kepada kedua almarhum, terutama sahabat saya almarhum Zainul Aidin, agar kemarin berpulang ke rahmatullah, insyaallah dalam suasana yang husnul khotimah, ya, dilapangkan kuburnya, dan kita berdoa semoga seluruh amal ibadah kedua almarhum ini diterima dan dosa-dosa kedua almarhum diampuni Allah Subhanahu wa taala, dan kita doakan juga pada akhirnya dapat dimasukkan ke surga jannatul yang baik, yang terbaik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya, atas nama pribadi dan atas juga atas nama Majelis Nasional KAHMI atas terselenggaranya kegiatan pada malam hari ini terhadap kedua almarhum, terutama almarhum sahabat saya Zainul Aidin. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.